Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang rekan-rekan lihat, kembali bermain di kampus TIP Bandung. Mau tahu kira-kira hari ini saya akan berbincang-bincang dengan siapa ya? Kita lihat bersama-sama ya. Deng 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 deng. Ini kita pura-puranya belum ketemuan ya, padahal udah ketemuan dari tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Ibu Ustazah Ibu Nais Marfuah. Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita bisa bincang-bincang nggak sih nih? Boleh, tentang boleh. pekerjaan-pekerjaan Ibu, bagaimana kesan-kesannya selama menjalani pembelajaran via online ya. Mungkin seperti itu ya, dan hal-hal yang lainnya. Oke. Jadi teman-teman jangan kemana-mana. Kita mencari tempat yang sejuk. Ya, nanti kita mau cari tempat dulu. Keliling Saipi. Oke, baik. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita ini sudah selesai sekolah di Staipi, tapi kita masih bisa bersilaturahmi, misalkan sesama teman. Selain doa, mudah-mudahan bisa bertemu dengan teman-temannya seperti itu ya. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah di sini teman kami menjadi dosen ya di Staipi Bandung, dan beliau akan menceritakan sedikit ya tentang tempat perkuliahan ini. Jangan kemana-mana ya. Ya, baik, ini mengenai mengajar sih, selama mengajar ini Ibu sudah berapa tahun nih mengajar di Staipi Bandung? Alhamdulillah mengajar di Staipi Ibu sejak lulus dari pasca. Kalau mulai terhitung mengajar sih dari 2014 akhir, karena 2014 ya, akhir. pada saat lulus pasca itu di tahun 2014 bulan Oktober dulu. Tetapi diresmikannya Ibu di awal tahun 2015 sesuai dengan nedennya. Jadi itu sudah resmi diangkat menjadi dosen tetap di STI Persis Bandung ini. Ya. Dan awalnya mengajar di prodi PAUD. Semenjak Ibu dikeluarkannya SK mengajar di STI Persis Bandung ini, Ibu beberapa semester mengajar di prodi PAI, di prodi PAUD, maaf. PAUD. Iya. Maaf Bu, sama berapa tahun? Di prodi PAUD itu kurang lebih 3 tahun ya, 6 semester. 3 tahun ya. Nah, kemudian Ibu dialih tugaskan ke prodi PAI karena itu berdasarkan kepada linearitas disiplin ilmu. Jadi di prodi PAI ini baru masuk mungkin beberapa 2 tahun ya, kurang lebih 4 semester ini. 5 sekarang. Kalau tantangannya apa sih? Mungkin tantangan awal ya mengenai beberapa kondisi mahasiswa ya. Kalau pertama Ibu kan ngajar sudah terbiasa di PAUD. Kalau anak-anak PAUD itu kan rame Ya. ya. Tapi sebetulnya kalau untuk Ibu nyanyi koreo gitu kan itu tidak bisa karena itu bukan keahlian Ibu. Hanya kalau Ibu ngajar di PAUD itu adalah memegang mata kuliah yang bersifatnya umum, seperti filsafat, kemudian psikologi pendidikan, kemudian ada juga sih metode pembelajaran gitu ya, manajemen sekolah yang seperti itu. Dan dirasa anak-anak PAUD itu mereka itu lebih mudah akrab dengan kita, familiar, sehingga mereka hubungan antara dosen dengan mahasiswa itu lebih asik gitu ya, lebih enak gitu. Terutama mungkin karena di kelas PAUD itu mereka untuk kelas-kelas karyawan, mereka yang notabene sudah menjadi guru gitu kan, mereka sudah lebih bersikapnya dewasa gitu. Jadi mereka itu ke dosen itu tidak ada sesuatu yang dianggap kesenjangan terlalu jauh gitu, sehingga kami kan lebih mengalir gitu ya komunikasi begitu. Kemudian menjadi dosen PAI. Nah, kemudian ya setelah itu, karena setelah akreditasi kampus dan berdasarkan kepada kebutuhan linearitas disiplin ilmu, maka Ibu dipindah alih tugaskan ke prodi PAI. Dan ternyata pada awal mula pindah ke prodi PAI itu ya memang karena kita mungkin perlu adaptasi juga ya, karena mungkin keseharian kebiasaan dengan anak-anak PAUD.
kemudian di PAI memang nuansanya beda juga. Ada gitu. warna tersendiri. Ada warna tersendiri, namun ya seiring dengan waktu mereka setelah mengenal ibu, bagaimana karakter dosen gitu kan, karena profil dosen itu juga kan mempengaruhi begitu. Nah akhirnya mereka lama-lama ya terbiasa, kemudian yang mungkin dipandang asalnya kurang kondusif menjadi lebih baik lagi begitu ya. Karena ibu mah salah satu dosen yang rada streng gitu ya. Ya pertama disiplin ya, disiplin waktu, kemudian juga ruang kelas kalau berantakan, kemudian banyak sampah kotor, ibu tidak mau ngajar. Nah itu yang memang harus kita tanamkan bersama gitu, karena masalah kebersihan itu kan sudah menjadi masalah yang krusial ya, dan itu menjadi rahasia umum di mana-mana bahwa memang kebersihan adalah sesuatu hal yang perlu harus gitu untuk senantiasa dibiasakan dan diupayakan gitu. Jadi kalau melihat di sini kan ada petugas kebersihan. Kan itu secara rasio kebutuhan kan tidak akan mungkin memadai. Oleh sebab itu di sini ya ibu selalu menanamkan bahwa kebersihan itu tugas bersama, bukan hanya petugas kebersihan saja begitu. Jadi di mana kita ada di situ ya wajib untuk memelihara kebersihan, baik di toilet, di ruang kelas, dan di lingkungan kampus secara umum begitu. Itu di sekolah-sekolah lain juga kayak kebersihan itu sangat ditanamkan sekali ya, karena di situ ada pembiasaan. Betul. Gitu kan. Kalau anak PAUD kan dibiasakan mereka buang sampah, jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya begitu, menyimpan tas pada tempatnya, sepatu dan lain sebagainya. Kok kenapa sudah besar, apalagi ini kan udah dewasa, udah pada jadi calon guru, bagaimana bisa mereka memberikan nasihat kepada murid-muridnya kalau misalnya mereka sendiri juga tidak menjiwai dan tidak melaksanakan itu semua. Jadi memang itu tugas ya ibu, mungkin salah satunya dosen yang selalu mengingatkan akan hal itu. Kalau di jurusan PAI ini, kalau yang ibu lihat itu kebanyakan anak-anak muda atau campur, ada yang usia lanjut apa seperti apa? Ya. Kalau dilihat dari ini ya persentase, apakah mahasiswanya masih anak-anak muda atau mahasiswi seperti ibu dulu begitu kan. Nah itu tergantung kelasnya juga. Kalau memang mereka yang di kelas reguler, tentu saja anak-anak yang baru lulusan muallimin ya, itu untuk kelas reguler. Tapi di kelas karyawan sekalipun itu masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang usianya masih muda begitu ya. Jadi kalau sekalipun mereka berada di kelas karyawan, kelas sore ya, kelas sore Jumat Sabtu itu, nah itu pun mereka banyak juga yang anak-anak masih muda lah, masih usia kuliahan gitu. Kalau tadi kan tantangan yang ada di PAUD ya, kalau yang di PAI itu tantangannya apa nih? Apa ya, kalau di PAUD mereka kelihatan sikap mereka itu lebih dewasa, atau mungkin ini karena mereka itu semuanya ada di kelas sore, kelas karyawan, dan mereka cenderung semuanya itu sudah menjadi guru pengajar gitu ya. Tetapi kalau misalnya di kelas PAI itu mereka itu cenderung masih kelihatan mentah gitu ya, mentah, apalagi mereka yang belum terjun ke masyarakat mengajar gitu ya, atau menjadi guru. Nah gitu. Tapi sesungguhnya karakter itu bisa kita bentuk ya melalui pembiasaan, kedisiplinan gitu. Jadi kalau ibu biasanya di kelas itu ibu tidak hanya menyampaikan materi saja, karena ibu yakin kalau materi itu tanpa guru pun bisa ya, materi itu tanpa guru pun bisa, membaca sendiri di rumah juga udah bisa gitu. Tapi di sini bagaimana ibu menginternalisasi ya, itu bisa mensinergikan, mentransfer kepada mereka itu adalah pembentukan mental, pembentukan karakter, sehingga kita itu mengharapkan bagaimana lulusan dari SAI Persis ini mempunyai ruhiyah yang sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya, menjadi guru yang benar-benar menjadi guru pendidik yang layak untuk digugu dan ditiru. Ya, berarti di situ ada kode etik, ada karakteristik, ada kriteria-kriteria yang memang harus terpenuhi sebagai seorang guru begitu. Jadi bukan hanya sekedar mengajar, saja, bukan hanya sekedar menyampaikan materi saja.
Tetapi di situ ibu sedang membentukkan pribadi-pribadi atau karakter-karakter seorang guru atau calon guru. Pemirsa kan nggak tahu ya, tiba-tiba COVID gitu, ada penyakit COVID ini kan. Bagaimana suasana kayak pembelajaran, apakah luring, apakah daring, apa seperti apa gitu? Ya, di masa COVID ini kita udah 2 tahun ya, masuk 3 tahun, masuk tahun ketiga. Kita tidak akan pernah menyangka bahwa kita semua akan mengalami pandemi ya, seperti yang kita sudah alami di pandemi COVID-19 sampai sekarang 2021 pun masih belum berakhir walaupun sudah melandai begitu. Seiring dengan kebutuhan belajar kan tidak boleh terhenti gitu. Bahkan ibu prihatin gitu ya kalau misalnya melihat gedung-gedung sekolah pada sepi, anak-anak sekolah tidak lagi pergi ke sekolah gitu ya. Sama dengan kampus juga, karena ya kita juga harus menghormati dan mengikuti peraturan pemerintah ya, harus protokol kesehatan. Terlebih di saat pandemi lagi puncak-puncaknya itu kan dilarang untuk keluar rumah ya, PPKM, jadi lockdown terus di rumah sehingga mengakibatkan badan menjadi iya begitu ya. Tetapi pembelajaran ya di saat daring ini ya memang memberikan peluang juga. Jadi meskipun kita tidak pergi ke kampus ya, ke kelas, tetapi kita bisa menggunakan media-media yang ada ya, dengan Zoom online, dengan WA group gitu kan, kemudian Google Meet dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan. Alhamdulillah, mungkin kalau dirasa ya itu lebih fleksibel ya, sehingga kita tidak harus hanya pergi ke kampus saja. Kita bahkan di rumah, kalau ibu-ibu makan bari masak, bari naon gitunya, bari masak, bari sambil nyuci, sambil jagain anak di rumah kan, itu ya bisa dilakukan gitu. Alhamdulillah, walaupun memang kalau dibandingkan hasil daripada pembelajaran daring dengan luring ya tentu saja lebih baik tatap muka, karena pembelajaran bukan hanya sekadar menyampaikan materi, tapi bagaimana seorang guru atau dosen itu menginternalisasikan atau menularkan karakter-karakter profil dari seorang guru itu sendiri sehingga membentuk sebuah karakter yang positif. Ada nggak sih kayak kendala internet atau tiba-tiba jaringannya? Nah ya memang keluhannya belajar daring dengan menggunakan media internet itu, satu memang harus ada ketersediaan kuota ya. Kalau tidak di rumahnya itu, kalau tidak dipasang wifi, kemudian di tempat-tempat tertentu mungkin ya sinyal kurang bagus ya. Bahkan mungkin ada kalanya wifi juga IndiHome mengalami lemot gitu ya. Seperti itu sih kendalanya. Tapi ya tidak terlalu ini juga, kita mungkin kan karena di saat seperti itu mau gimana lagi ya, kita nikmati saja dengan keterbatasan dan kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Itu yang tadi ya perlu digarisbawahi ya, harus menikmati dalam keterbatasan gitu, karena di balik semua ini pasti ada hikmahnya gitu. Betul. Kan kita belajar di rumah pasti ada hikmahnya juga. Betul, buat kita gitu kan. Kalau menurut ibu, harapan ibu pembelajaran di kampus itu apa gitu ke depannya gitu, harapan ibu ke depan memang mengambil hikmah dari kemarin masa COVID ya, belajar daring. Satu, memang bagi dosen atau guru memang harus kreatif untuk bisa menggunakan media-media yang ada sehingga pembelajaran itu menjadi lebih mudah dan lancar gitu. Yang kedua, memang di saat apapun gitu, ketika kita punya mau ya, kondisi sesulit apapun, di saat kita punya semangat untuk tetap belajar ya, belajar bisa berjalan baik gitu. Ya. Nah kemudian untuk di harapan kedepannya ya, tentu saja harapan yang pertama, mudah-mudahan wabah COVID ini segera berakhir. Karena dengan adanya wabah COVID ini tentu saja ini jadi mempersempit gerak kita gitu ya, secara mobile gitu. Walaupun mungkin kalau
secara ini mah kalau via online internet kita mau bayar kemana saja. Seperti halnya ibu juga, alhamdulillah di masa COVID ini ibu mengajar itu mengajar ibu-ibu tadarus online itu ya dengan media Zoom ini bisa kita itu mengajar kepada lintas negara. Jadi ibu punya murid sampai ke UK ya, ke UK bahkan ke Belanda gitu kan, UK, Belanda, Jerman, Australia. Kemudian kalau di Indonesia Depok, Tangerang, Jakarta itu kita bisa masuk di Zoom itu, dan sampai sekarang pun masih terus berlanjut setiap hari itu ya. Itu mungkin hikmahnya. Jadi dengan adanya COVID, ketika kita ada mau untuk belajar, maka itu tidak, bahkan itu mempermudah gitu. Tidak menjadi sebuah penghalang. Iya, tidak menjadi sebuah penghalang, bahkan itu menjadi sebuah kemudahan karena kita bisa belajar tanpa harus pergi ke luar negeri. Bahkan dengan itu tadi dipermudah gitu ya, orang yang belajar dari luar negeri, lintas kota, lintas negara, itu adalah sesuatu yang mungkin dan memang iya bisa gitu. Ke depan setelah ini harapan mudah-mudahan COVID segera berlalu, pembelajaran kembali normal di kampus, dan ya kita semangat lagi untuk bertatap muka dalam rangka interaksi proses belajar mengajar bagi guru, dosen, siswa, mahasiswa semuanya gitu ya, sehingga Indonesia menjadi negara yang insya Allah maju karena pendidikan gitu ya, dan kita sebagai pejuang-pejuang bangsa gitu ya, untuk mendidik anak bangsa itu diberikan kekuatan, kesabaran, serta senantiasa memupuk semangat untuk generasi ke depan supaya Indonesia menjadi lebih baik lagi begitu ya. Nah ini kan kita kan tidak tahu kan, tiba-tiba ini datanglah kabar COVID-19 ini kan. Yeah. Tentu di dalamnya itu ada ujian-ujian ya, ujian-ujian mungkin dari mahasiswanya atau misalkan hal-hal yang lainnya gitu kan. Bagaimana ibu mungkin perwakilan dari dosen yang lain dalam mengelola ujian-ujian itu gitu di dalam pembelajaran gitu. Yeah. Kayak kritik saran seperti itu. Saya pribadi guru SD itu waktu awal-awal pandemi itu Masya Allah. Yeah. Banyak sekali ujian yang didapatkan gitu. Itu ibu bagaimana cara mengelolanya gitu? Iya. Begini, ketika COVID itu ya otomatis pembelajaran menjadi daring. Ujiannya banyak sekali. Pertama ya mungkin kesulitan dari segi internetnya ya. Yang kedua itu kan cenderung mahasiswa itu karena belajarnya seperti itu, mereka itu kadang-kadang mau leha-leha oke gitunya. Kadang-kadang masuk itu di akhir gitu ya. Dia atau mungkin kita juga nggak tahu apakah mereka on kan atau merekanya kemana gitu. Sama sih sebetulnya ya, kita sama-sama introspeksi aja, dosen juga mungkin seperti itu, dan kita mengalami kejenuhan asli. Ternyata belajar daring itu mungkin di sisi lain lebih memudahkan ya, kita lebih mobile dimanapun, tidak ada kata untuk tidak belajar gitu ya. Tetapi di sisi lain ya kita berhadapan dengan laptop, dengan HP, lama-lama ya itu kejenuhan ya memang timbul juga, karena walau bagaimanapun kita yang namanya manusia, makhluk yang berinteraksi, ya tetap kita berinteraksi dengan dosen, dengan sesama kawan kan, dengan kampus, lingkungan yang baru gitu ya, ketika kita belajar, berangkat gitu kan. Nah itu memberikan warna. Tapi ketika daring memang itu adalah sesuatu. Tapi itu jadi poin gak sih kalau misalkan kayak hadir tepat waktu, misalkan nih hadir tepat waktu, itu menjadi poin gak sih buat mahasiswanya? Iya, nah itulah problematikanya di situ. Kita di sisi lain misalnya, oh ini anak-anak yang selalu rajin gitu ya, datangnya di awal waktu, ini yang ya kita juga punya pertimbangan tersendiri ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan ya, ada juga. Pertimbangan tersendiri. Tetapi juga ya di masa COVID ini, daring ini ya mereka mau belajar juga tuh udah beruntung gitu ya. Jadi ya memang kita harus lebih ini lagi, lebih lapang dada lagi lah gitu ya. Jadi menanggapi beberapa sikap yang memang tidak seharusnya. Sebenarnya yang era pandemi ini yang penting
di rumah tuh benar-benar kita menikmati, kita belajar tuh menikmati. Ya sih. Walaupun di dalam kejenuhan kita harus menikmati itu semua gitu, suatu saat itu juga bakal terlewati seperti itu betul. ya. Dan alhamdulillah kita juga bisa melewatinya. Ya terus bagaimana nih sekarang nih setelah sekarang udah ada pulang bareng? Masuk semester sekarang kami sudah mulai mencoba untuk offline dan pergi ke kampus. Ya berjalan lancar, udah bisa ya. Ya meski tetap prokes, tetap kita jaga ya, kita ngikutin aturan-aturan itu. Senang sekali ya bisa berbincang-bincang lagi, yang tadinya lihat kelas-kelas ya Allah sepi. Sudah duhur ya. Ya, oke, baik rekan-rekan, itulah bincang-bincang saya dengan Bu Nais. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap semangat belajar ya, walaupun di dalam keterbatasan. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jazakumullah khairan katsiran, sehat-sehat Ibu.